satu orang bagi kita dalam berdoa sebelum pelajaran kita di saat pagi hari ini. Kembali di saat pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat pagi hari ini kami belajar, Tuhan, Engkau mendatang kepada kami selaku guru walaupun siswa Tuhan. Biarlah apa yang guru kami kasih materi kepada kami, kami bisa mengerti dan memahami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Firna. Sama Ibu. Dengan itu doakan adalah yang pertama Eselaurika, Ada Ibu. yang kedua Mbak Viola Samadara. Ada Ibu. Kita akan masuk dalam materi kita di saat pagi hari ini tentang bimbingan konseling pada kenakalan remaja terkait dengan keluarga yang broken home. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling merupakan pemberian pertolongan atau bantuan kepada siswa-siswi. Itu terkait dengan pengertian bimbingan konseling. Yang kedua, fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan peserta didik di sekolah ataupun di luar sekolah. Beberapa fungsi bimbingan konseling di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengerti akan dirinya sendiri serta di lingkungan sekolah. Yang kedua, untuk membantu atau bertujuan agar siswa-siswi di sekolah yang bersangkutan dapat mengembangkan potensi pribadinya dengan optimal dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Yang berikut, C, kita akan membahas tentang tujuan bimbingan konseling. Nah, secara umum, tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi sosial dan sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Esa. Di sini ada beberapa tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, membantu dalam perencanaan perkembangan karir, penyelesaian studi serta jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, membantu peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan yang peserta didik hadapi, baik dalam belajar menyesuaikan diri dengan sekitar ataupun dengan keluarga. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. Yang berikut, kita akan masuk dalam materi kita, yaitu definisi broken home. Ada yang tahu apa itu broken home? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan saja. Di sini secara harafiah, broken home itu rumah rusak atau digunakan untuk menggambarkan kondisi rumah tangga atau keluarga yang sudah tidak harmonis atau tidak rukun, sehingga di dalam keluarga tersebut seringkali terjadi perpecahan, perselisihan hingga akhirnya berujung pada perpisahnya pasangan suami dan istri dalam keluarga tersebut. Nah, yang berikut penyebab keluarga yang broken home. Penyebab keluarga yang broken home sangat bervariasi atau bergantung kepada kepribadian setiap pasangan. Meskipun demikian, secara umum broken home disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, keluarga tidak harmonis lagi atau suami istri sering berbeda pemahaman sehingga dapat kepada pertengkaran depan anak. Hal inilah yang kemudian memengaruhi perkembangan emosional anak. Terus yang kedua, salah satu dari pasangan suami istri sangat mendominasi dalam keluarga, sehingga segala sesuatu tidak diputuskan secara bersama-sama.
Dengan kata lain, salah satu baik suami maupun istri menganggap bahwa dialah yang lebih berhak mengambil keputusan dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, mertua atau pihak suami maupun istri masing-masing mengendalikan keluarga. Dengan kata lain, meskipun anaknya sudah menikah, membangun keluarganya sendiri, akan tetapi masih saja ada orang tua yang selalu ikut campur dalam urusan keluarga anaknya, termasuk dalam hal materi ataupun pemenuhan kebutuhan dari anaknya yang sudah menikah. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya keluarga yang broken home karena pasangan ini tidak leluasa untuk menentukan arah keluarga mereka sendiri. Dan yang keempat, pasangan suami istri yang belum dewasa secara emosional, bahkan belum sepenuhnya siap untuk membangun rumah tangga, sehingga satu saja pemicu pertengkaran, maka mereka akhirnya memilih untuk berpisah. Yang berikut dampak dari keluarga yang broken home. Nah, perceraian selalu membawa dampak yang besar bagi anak. Beberapa dampak yang terjadi pada perceraian dalam keluarga adalah: yang pertama, anak mengalami kecemasan yang berlebihan, bahkan bisa depresi. Orang tua yang biasa bertengkar dan berdebat di depan anak akan mengakibatkan terganggunya secara psikis, khususnya emosional. Ketika anak mengalami kecemasan, maka hal tersebut juga memengaruhi anak sehingga anak mengalami masalah tidur, kesulitan di sekolah, menyakiti diri sendiri, gangguan kejiwaan, dan terkadang mengakibatkan anak kehilangan minat dan kegiatan sosial. Yang kedua, anak juga dapat menempatkan diri dalam posisi tidak hanya sebagai korban, melainkan juga menganggap dirinya lah sebagai penyebab terjadinya perceraian orang tuanya. Yang ketiga, merasa terabaikan ketika melihat anak-anak yang lain berpergian bersama dengan orang tua mereka, tetapi hal ini juga bisa berakibat si anak merasakan kecemburuan dan kehilangan yang semakin mendalam karena anak-anak lain dapat bersama dengan orang tuanya sedangkan dia sendiri tidak. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam membina relasi yang sehat dengan orang lain. Hal ini diakibatkan dari trauma dari relasi orang tuanya. Jika yang lebih dominan dalam keluarga adalah ayah, maka bisa saja si anak tidak menyukai sosok ayah. Demikian sebaliknya. Yang kelima, karena si anak mengalami kesulitan dalam membina relasi dengan orang tua, maka bisa saja si anak ketika dewasa justru mengalami penyimpangan sosial atau bahkan seksualitas. Dan berikut penanganan terhadap anak korban broken home. Menangani anak korban kekerasan dan berbagai perilaku buruk yang disebabkan oleh keluarga bukanlah perkara yang mudah. Beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, melakukan pendampingan khusus kepada anak korban yang broken home. Pendampingan ini dilakukan sebagai seorang sahabat yang tidak menampakkan diri sebagai pribadi yang membawa anak tersebut secara paksa, melainkan secara perlahan-lahan, mengarahkannya untuk mengenali orang yang lain sebagai pribadi yang dapat diandalkan juga. Yang kedua, mengarahkan anak-anak mengenali potensi yang dikembangkan dalam diri mereka sendiri secara perlahan-lahan. Dengan demikian, mereka akan dapat memiliki masa depan yang baik meskipun dia adalah anak dari korban yang broken home. Yang ketiga, membimbing mereka untuk berkembang secara spiritual. Yang dapat dipungkiri bahwa dengan kedekatan mereka dengan Tuhan, maka kuasa Roh Kudus yang akan membimbing mereka untuk menyadari bahwa ada pribadi Yesus yang akan memperhatikan mereka. Seberat apapun masalah yang dihadapi, Tuhan dapat menolong. Jadi, menurut prinsip inilah yang sebaiknya terus-menerus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Yang berikut
keluarga bagi perkembangan anak. Menurut pendapat para ahli, keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat abadi atau kekal dan dikukuhkan dalam hubungan pernikahan yang memberikan pengaruh, keturunan, dan lingkungan sebagai dimensi penting yang lain bagi anak. Selanjutnya, menurut Gunarsa kemudian memaparkan tentang landasan bagi anak untuk kepribadiannya sendiri, yaitu yang pertama, dilakukan dalam keluarga yang teratur dengan baik dan sejahtera. Seorang anak akan memperoleh latihan-latihan dasar dan mengembangkan sikap sosial yang baik dan kebiasaan berperilaku. Termasuk di dalamnya adalah mengenai sikap disiplin diri dan disiplin waktu. Yang kedua, dalam lingkungan keluarga, anak belajar menyesuaikan diri terhadap pola hubungan dengan orang lain. Ketika anak sulung menghadapi hadirnya adik dalam keluarga, ia harus kemudian merelakan perhatian yang selama ini difokuskan padanya beralih kepada adiknya yang baru dilahirkan. Nah, yang ketiga, dalam ikatan keluarga yang akrab dan hangat, seorang anak akan memperoleh pengertian tentang hak dan kewajiban dan juga tanggung jawab yang diharapkan. Dan keempat, anak yang terlahir dan dididik dalam keluarga yang bahagia memandang kehidupan sebagai hal yang membahagiakan, maka ia akan bertumbuh menjadi pribadi yang selalu memandang kehidupan dari sisi positifnya saja. Nah, menurut Mullock menjelaskan tentang pengaruh keluarga bagi perkembangan anak yang sangat besar. Jenis hubungan yang terjadi dalam hubungan sangat menentukan bentuk perkembangan yang terjadi dalam diri si anak. Menurut Mullock, dalam keluarga tanpa ayah, hubungan anak laku dengan ibunya akan sangat berbeda dari hubungan anak laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga dengan ayah yang tidak hanya saja hadir, melainkan juga berperan aktif dan dominan dalam keluarga. Nah, anak broken home juga memiliki kesempatan untuk menata hidupnya untuk sukses dan bahagia. Keadaan keluarga mereka yang berantakan mengakibatkan pendidikan mereka pun tidak terkontrol, berdampak sangat buruk bagi masa pergaulan. Dan kehidupannya sehari-hari terlihat dari citra mental yang buruk. Hal ini menimbulkan anggapan banyak orang bahwa anak yang broken home memiliki masa depan yang suram. Padahal anggapan itu bisa dikatakan bahwa salah, karena pada dasarnya anak yang broken home juga memiliki hak yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Kesempatan untuk sukses dan bahagia dalam pelayanan sehari-hari menemukan banyak anak-anak yang broken home yang melewati hari-harinya dengan dirundung duka, kesedihan yang mendalam akibat apa yang mereka alami dari orang-orang di sekitarnya maupun dari keluarga mereka sendiri. Memahami kondisi anak yang broken home, akhirnya mencari kedamaian di rumah yang menurut mereka cocok dengan dirinya dan membuat batinnya terpuaskan dengan bergaul dengan orang-orang yang mau menerima mereka apa adanya tanpa memperhatikan aturan-aturan kehidupan yang berdampak positif bagi masa depan. Nah, jadi menangani anak yang broken home itu bukan perkara yang mudah. Hal ini membutuhkan dedikasi dan hati yang siap untuk menghadapi kompleksitas perilaku anak yang broken home. Anak korban broken home layak diperhatikan sebagaimana anak pada umumnya. Bahkan mereka harus diperhatikan lebih lagi karena mereka telah kehilangan kasih sayang orang tua mereka. Nah, anak yang korban broken home sebaiknya ditangani secara khusus, biasanya dengan meminta bantuan profesional ataupun juga dengan terus-menerus membimbing mereka untuk takut akan Tuhan, menyadari bahwa apapun yang terjadi
terjadi ketika Tuhan turut bekerja, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, untuk kita sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak yang lain? Dipersilakan. Ada itu. Silakan Mbak Fiona. Oke, terima kasih Bu. Saat ini saya akan memberikan pertanyaan saya, yaitu pertanyaan saya adalah cara mengatasi broken home adalah. Terima kasih Mbak Fiona, pertanyaannya yang baik. Cara mengatasi broken home itu kalau di sini ibu mencatat bahwa membangun komunikasi dengan yang baik dengan anak yang mengalami broken home, terus membangun konseling atau bimbingan terhadap anak yang mengalami broken home tersebut agar dia tidak merasa sendiri atau tidak merasa bahwa dirinya melewati masalahnya dengan sendiri, terus dan juga menciptakan suasana yang mendukung atau suasana yang lebih menyenangkan dengan anak yang mengalami broken home. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Saya mengakhiri pertemuan kita di saat pagi hari ini. Meminta satu hal saat itu saja. Saat itu mulai. Saat itu selesai. Siap, risalah. Nyala.